Nah, selanjutnya aktivitas yang dihindari, sebaiknya ibu hamil menghindari aktivitas yang berlebihan atau yang beresiko. Yang pertama, berdiri dan berjalan terlalu lama. Yang kedua, melakukan perjalanan yang jauh dan menggunakan sepatu yang berhak tinggi dan menggunakan kendaraan beroda 2. Ini adalah aktivitas yang harus dihindari ibu hamil selama masa kehamilan. Nah, selanjutnya ada beberapa aktivitas yang harus dihindari ibu hamil selama kehamilan. Nah, aktivitas ini mulai dari berjalan atau berdiri yang terlalu lama, yang kedua melakukan perjalanan jauh, dan yang ketiga menggunakan sepatu berhak tinggi, dan yang keempat adalah menggunakan kendaraan roda 2. Nah, ini adalah aktivitas yang harus dihindari ibu hamil selama masa kehamilan. Oke, aktivitas apa saja sih yang harus dilakukan ibu hamil selama masa kehamilan? Nah, walaupun hamil, ibu hamil dan ini adalah aktivitas cerdas yang dilakukan ibu hamil selama masa kehamilan. Walaupun hamil, calon ibu hamil dianjurkan untuk tetap melakukan. Nah, ini adalah aktivitas cerdas yang harus dilakukan ibu hamil selama masa kehamilan. Walaupun hamil, ibu hamil disarankan untuk melakukan aktivitas 5 sampai 30 menit selama melakukan aktivitas. Calon ibu justru dianjurkan untuk tetap melakukan aktivitas ringan selama 5 sampai 30 menit seperti jalan pagi, senam ringan, berenang. Nah, ada aktivitas cerdas yang harus dilakukan ibu hamil selama masa kehamilan. Walaupun hamil, calon ibu harus tetap melakukan aktivitas ringan selama 5 sampai 30 menit seperti jalan pagi, senam ringan, dan berenang. Nah, Aktivitas cerdas yang harus dilakukan ibu hamil selama masa kehamilan. Nah, calon ibu hamil walaupun hamil ini tetap dianjurkan untuk beraktivitas ringan seperti jalan pagi, senam ringan, dan berenang. Ini bisa dilakukan 5 sampai 30 menit dalam sehari. Nah, selanjutnya cara cerdas dalam menghadapi komplikasi. Ibu hamil sebaiknya memperhatikan tanda bahaya pada kehamilan, antara lain muntah terus-menerus dan tidak nafsu makan. Yang kedua, sakit kepala yang hebat disertai kaki yang bengkak. Yang ketiga, mengalami perdarahan. Yang keempat, keluar cairan dari kemaluan sebelum waktu persalinan. Dan yang kelima, mempunyai penyakit menahun sebelum kehamilan. Dan yang keenam, pucat, letih, dan lesu. Nah, apabila mengalami tanda bahaya tersebut, segera minta pertolongan bidan ataupun dokter terdekat. Nah, sebaiknya teman-teman boleh ke fasilitas-fasilitas terdekat seperti puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan kiat cerdas menjalani kehamilan. Nah, sambil menjaga kehamilan, selanjutnya saya akan memberitahukan kiat cerdas dalam menjaga kehamilan. Sambil menjaga kehamilan, sebaiknya yang harus dipersiapkan sebelum menjelang kelahiran ialah yang pertama, tempat kontrol kehamilan. Yang kedua, rumah sakit rujukan. Yang ketiga, surat-surat jaminan kesehatan. Yang keempat, keluarga atau kerabat yang akan mengantar saat persalinan atau saat rujukan. Yang kelima, tabungan untuk biaya persalinan. Dan yang keenam adalah siapkan orang yang memiliki golongan darah yang sama untuk menjadi pendonor jika diperlukan pada saat kelahiran.
Dan yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan USG atau ultrasonografi setidaknya 1 kali pada trimester kedua, itu antara 3 sampai 6 bulan pertama pada saat Nah, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan ultrasonografi minimal 1 kali pada trimester kedua, itu antara 3 sampai 6 bulan usia kehamilan, dan sebaiknya lakukan pemeriksaan pada fasilitas yang memiliki kelengkapan alat USG. Ibu hamil yang memiliki riwayat penyulit pada kehamilan dan persalinan yang sebelumnya sebaiknya melakukan pemeriksaan pada rumah sakit yang memadai, ini untuk menghindari terjadinya seperti perdarahan pada persalinan maupun perdarahan pada masa kehamilan. Ibu hamil yang mempunyai riwayat penyulit pada kehamilan ataupun persalinan sebelumnya sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilannya pada rumah sakit yang memadai, ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perdarahan pada persalinan ataupun hal-hal seperti perdarahan pada persalinan. Ulang. Mama. Iya sayang. Ibu hamil yang mempunyai riwayat penyulit pada persalinan ataupun kehamilan yang sebelumnya sebaiknya melakukan pemeriksaan pada rumah sakit yang memadai, ini untuk menghindari terjadinya perdarahan pada persalinan yang akan datang. Nah, teman-teman, itulah video ini. Nah, itu saja video yang bisa aku share. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah, apabila kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar orang lain juga terbantu dengan informasi yang kami bagikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian. Ibu hamil yang mempunyai riwayat persalinan dan kehamilan, Ibu hamil yang mempunyai riwayat penyulit pada kehamilan dan persalinan sebelumnya sebaiknya memeriksakan kehamilannya pada rumah sakit yang memadai atau yang memiliki fasilitas lengkap, ini untuk menghindari terjadinya perdarahan pada saat persalinan. Nah, sekian informasi yang kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan informasi yang kami bagikan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya agar orang lain juga terbantu dengan video-video kami. Terima kasih. Sekian.